Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan mekanisme sintesis protein melalui kegiatan studi literatur dan diskusi dengan benar. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang mekanisme sintesis protein. Oke, nah, tahap sintesis protein itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada transkripsi, kemudian yang kedua ada translasi. Untuk transkripsi itu terjadi di nukleus. Jadi transkripsi sendiri merupakan penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Kemudian yang translasi. Nah, yang translasi ini terjadi di sitoplasma. Jadi translasi sendiri merupakan penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Oke. Nah, ini merupakan perbedaan transkripsi dan translasi. Nah, yang transkripsi ini merupakan proses mengikat basa nitrogen. Kemudian untuk yang translasi, nah itu merupakan menyusun basa nitrogen menjadi 3 titik berupa codon. Kemudian yang kedua, nah yang transkripsi itu melibatkan rantai antisense pada DNA untuk mencetak RNA D. Kemudian yang translasi merupakan pengikatan asam amino yang larut dalam plasma. Yang transkripsi itu merupakan proses mencetak RNA D. Kalau ditranslasi, proses menerjemahkan RNA D dalam urutan asam amino polipeptida. Nah ini yang transkripsi, kemudian pembentukan protein dari asam amino, kemudian kalau translasi berperan membentuk enzim-enzim. Nah yang terakhir, kalau ditranskripsi itu memerlukan basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau ditranslasi, itu memerlukan basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, kalau ditranslasi ini yang benar urasil ya, bukan timin. Oke, next. Nah, ini merupakan untaian DNA. Nah, yang pertama itu ada sense atau coding atau nama lainnya anti-template atau untaian positif. Nah, itu dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, bisa dilihat di gambar ya, itu garis yang merah. Kemudian yang antisense. Nah, itu biasa disebut non-coding, template, atau untaian negatif. Nah, itu dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen. Itu bisa dilihat di garis yang biru. Oke. Kemudian tahap transkripsi itu ada apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama itu ada inisiasi atau biasa disebut permulaan. Kemudian yang kedua itu ada elongasi atau pemanjangan ya. Long berarti panjang, berarti pemanjangan. Kemudian terminasi atau pengakhiran. Oke. Nah, ini ada video tentang tahap transkripsi. Silahkan disimak dulu ya. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA,
lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mengenai pembahasan translasi akan dibahas di video selanjutnya. Nah, sudah ada gambaran ya anak-anak. Nah, ini merupakan tahap transkripsi tadi ya, ada 3. Nah, kita akan pelajari lagi. Nah, yang pertama itu ada inisiasi atau permulaan. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar nih ya, di sebelah sini. Nah, inisiasi merupakan dimulai dari promotor, yaitu daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Tuh, yang gambar putih, kalian bisa simak. Nah, promotor itu mencakup titik awal atau start point dari transkripsi. Kemudian, yang kedua itu ada elongasi atau pemanjangan. Nah, elongasi ini terjadi saat RNA bergerak sepanjang DNA. Nah, pilihan ganda DNA terbuka secara berurutan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, proses transkripsi seperti ini bisa kita analogikan seperti resleting ya. Nah, bisa lihat di gambar ya. Nah, kemudian selanjutnya, enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Kemudian, setelah sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dan molekul DNA baru terlepas dari cetakannya. Oke. Next, ini yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Nah, ini merupakan proses transkripsi akan berhenti pada saat pada terminator. Nah, terminator itu merupakan urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi atau biasa disebut dengan kodon terminasi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang transkripsi. Sekarang kita akan mempelajari tentang tahapan translasi. Bisa disimak dulu ya videonya. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA.
Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang tahapan proses translasi. Tadi juga sudah dijelaskan tentang pairing rules. Nah, jadi di translasi ini sedikit perbedaan ya dengan transkripsi. Karena di translasi terjadi di ribosom. Nah, ini kan tadi sudah mengkode mRNA. Nah, bedanya di bahasa di DNA dan RNA. Kalau di DNA itu biasanya menggunakan bahasa timin. Tapi kalau di RNA itu menggunakan bahasa urasil. Jadinya adenin berpasangan dengan urasil, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan tahap inisiasi. Nah, tahapan pertama ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom, nah bisa kita lihat di gambar. Nah, itu disebut dengan kodon start. Nah, kodon start ini adalah AUG. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oke. Kemudian ada elongasi. Nah, ini merupakan tahap setelah inisiasi. Nah, pada tahapan ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Nah, tRNA ini membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Itu bisa kita digambar ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada proses terminasi. Nah, proses ini akan berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, apa saja kodon stop? Nah, itu biasanya ada 3 ya. Yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, pada gambar ini yang menjadi kodon itu adalah AUU. Oke,
Nah, ini merupakan kode genetiknya ya. Nah, Bapak contohkan satu misalnya AUG. Nah, itu cara membacanya dari tengah ya. AUG. AUG merupakan codon start. Nah, itu MET. MET artinya apa? Nah, bisa kita digambar. Nah, itu ada metionin. Oke, seperti itu ya, bacanya itu dari tengah. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan kode triplet. Nah, untuk setiap gen, salah satu dari kedua untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk transkripsi, yaitu sintesis dari molekul suatu mRNA dengan urutan komplementer. Kemudian, yang kedua, aturan pemasangan basa yang sama diterapkan untuk sintesis DNA, juga menuntun transkripsi. Tetapi urasil basa U itu menggantikan timin. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di dalam RNA. Kemudian, selama translasi, pesan genetik atau mRNA dibaca sebagai urutan triplet basa. Nah, yaitu yang analog dengan kata kode terdiri dari 3 huruf. Nah, setiap triplet ini disebut kodon ya. Tadi ada 3 huruf, ada AUG, ada UAA. Nah, itu disebut dengan kodon. Nah, kodon ini menentukan asam amino yang akan ditambahkan pada posisi yang sesuai di sepanjang rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Oke, nah ini merupakan rangkumannya ya. Nah, jadi transkripsi itu sendiri itu merupakan proses pembuatan mRNA yang terjadi di DNA. Kemudian translasi. Nah, translasi ini merupakan penerjemahan mRNA dengan bantuan RNA-T dan juga asam amino. Nah, nanti akan menghasilkan polipeptida. Seperti itu ya. Oke, ini merupakan tahapan sintesis protein. Nah, yang pertama itu merupakan DNA mencetak mRNA. Selanjutnya, mRNA meninggalkan inti menuju ke ribosom yang terdapat dalam sitoplasma. Selanjutnya, RNA-T datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Kemudian selanjutnya, asam amino tersebut akan berderet dalam urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Nah, protein tersebut merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. Nah, sudah selesai ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.